Namun demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa independensi kelembagaan tidak pernah final. Salah satu yang paling signifikan adalah lahirnya lembaga-lembaga negara independen dan independensi terhadap lembaga-lembaga, termasuk dilahirkannya Mahkamah Konstitusi yang diidealkan independen dalam mengawal jalannya demokrasi. Independensi lembaga negara dan lembaga independen jika dibaca dalam konteks negara yang sedang bertransisi dari otoritarianisme menuju demokrasi, hadir sebagai respon atas krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik konvensional, seperti eksekutif, legislatif, dan birokrasi yang sebelumnya terlalu terkooptasi dengan kepentingan kekuasaan atau malah menunjukkan kelambanan dan memunculkan ketidakpercayaan publik atasnya. Fenomena ini menandai pergeseran arsitektur kekuasaan negara dari model klasik yang berpusat pada 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, itu menjadi menuju corak baru. KPU, KPK, MK, KPI, Ombudsman, Komnas HAM, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan contoh nyata dari tren ini. Kehadiran lembaga tersebut itu menunjukkan bahwa demokratisasi di Indonesia tidak hanya berwujud dalam liberalisasi politik dan pemilu, tetapi juga pembangunan institusi-institusi pengawasan yang memperkuat prinsip checks and balances. Artinya apa? Sebenarnya sederhananya, terjadi rebalancing of power oleh karena ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga negara klasik. Kali lagi, jika dikilas sejak reformasi 1998, Indonesia memasuki fase transisi menuju demokrasi konstitusional yang ditandai dengan desentralisasi kekuasaan dan reformasi institusional. Namun demokrasi Indonesia juga menunjukkan bahwa independensi kelembagaan tidak pernah final. Proses seleksi anggota, pembiayaan, dinamika hukum, serta seringkali menjadi sarana partai politik untuk memperluas pengaruhnya. Dalam arti, lembaga independen di Indonesia tidak hanya menjadi produk demokratisasi, tetapi juga menjadi arena kontestasi politik yang menentukan kemana arah demokrasi itu sendiri. Mereka seperti berdiri di atas garis tipis antara kekuasaan politik dan supremasi hukum. Di satu sisi, mereka diharapkan bekerja tanpa intervensi, tapi di lain sisi, keberadaan mereka sangat bergantung pada keputusan politik di Senayan dan sesekali tafsir hukum di Mahkamah Konstitusi. Hidup dan matinya lembaga negara independen seringkali bukan karena gagal menjalankan tugas, tetapi karena mereka terlalu berhasil mengusik kenyamanan kekuasaan. Kira-kira kasus Undang-Undang KPK itu menjadi contoh paling nyata dari proses tersebut. Dari sini, terlihat betapa nasib lembaga independen seringkali ditentukan oleh 2 kekuatan besar. Politik di DPR dan hukum di Mahkamah Konstitusi. DPR memegang pena pembentuk undang-undang sedangkan MK menjadi penafsir dari tafsir konstitusionalnya. Idealnya, kedua bekerja saling menyeimbangkan. Tetapi dalam praktiknya, politik seringkali lebih cepat berubah daripada prinsip hukum. Kepentingan jangka pendek dapat menggeser arah legislasi, sementara hukum yang seharusnya menjadi rem kadang ikut terbawa arus, bahkan seringkali yang harusnya menjadi rem ikut diancam independensinya. Lembaga negara seperti KPK, KPU, Komnas HAM, Ombudsman itu menjadi simbol harapan bahwa lembaga ini bisa keluar dari bayang-bayang otoritarianisme. Namun seiring waktu kita melihat kehidupan lembaga-lembaga ini, saya menggunakan ini tak selalu stabil, tapi sebenarnya harus kita katakan sangat tidak stabil.